Masa depan Sintayong di Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri cedera, Ramadan Sananta berlatih normal, Timnas Indonesia mode siaga jelang lawan Australia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Masa depan Sintayong di Timnas Indonesia. Erick Thohir buka suara terkait kontrak Sintayong usai Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait kontrak pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Usai membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian ini didapatkan seusai Kirgistan menahan imbang Oman dengan skor 1-1 dalam laga pamungkas Grup F di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis 25 Januari 2024. Hasil itu membuat tim Merah Putih dipastikan lolos ke babak selanjutnya melalui peringkat ketiga terbaik. Bahkan dengan ini, skuad Garuda dipastikan menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak 16 besar dengan hanya mengemas 3 poin. Pasalnya, tim-tim yang lolos melaju ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik ini rata-rata mengemas 4 poin. Keberhasilan Timnas Indonesia ini pun membuat banyak pihak menanyakan nasib pelatih Sintayong. Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pernah mengungkapkan bahwa kontrak Sintayong bakal dilihat dari penampilan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan ini juga telah memenuhi targetnya lolos ke babak 16 besar. Untuk itu, nasibnya bersama Timnas Indonesia menjadi pertanyaan ke depannya. Erick Thohir pun buka suara soal ini. Menurutnya kontrak Shin memang bakal dilihat dari 2 turnamen yang diikuti Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Oleh karena itu, terkait kontrak ini, tentu akan dilihat juga pada ajang Piala Asia U23 2024 nanti. Pasalnya, Timnas U23 juga akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut saat tampil di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir bulan April hingga Mei 2024 ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menekankan bahwa ada 2 turnamen yang menjadi perhitungannya sejak awal. Kan ada 2 waktu itu, kata Erick Thohir kepada beberapa media jelang menonton pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Thailand di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, pada Jumat 26 Januari 2024. Erick Thohir menjelaskan, bahwa pelatih berusia 53 tahun itu ditargetkan, untuk tembus 16 besar baik Timnas Senior maupun bersama Timnas U23. Untuk itu, PSSI akan tetap melihat ke depannya. Satu target daripada tim nasional senior lolos 16 besar maksud saya, lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Kata Erick Thohir, Timnas Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi, Erick menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Coach Sintayong. Tentu saja hal ini soal Timnas U23 Indonesia nantinya, yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut bakal berlangsung di Qatar, pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Ini akan menjadi perjuangan lainnya buat Sintayong. Pasalnya dalam ajang ini, Timnas Indonesia juga bergabung dengan tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Oleh karena itu terkait kontrak ini, Erick memastikan pihaknya tetap akan profesional. Jadi masih ada PR tambahan gitu, tutur mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia tersebut. Dan sama-sama kita jaga profesionalisme, pungkasnya. Egy Maulana Fikri cedera, Ramadan Sananta berlatih normal, Timnas Indonesia mode siaga jelang lawan Australia. Timnas Indonesia menggelar latihan pada Jumat 26 Januari 2024, jelang laga 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia. Setelah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Kamis malam, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan pada Jumat 26 Januari 2024. Dilansir dari Kompas ID, para pemain optimistis menyongsong laga melawan langganan Piala Dunia itu. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menyatakan kesiapannya melawan Australia. Saya akui tidak tampil bagus di laga melawan Jepang, kata Rizky Ridho dilansir dari Kompas ID. Jadi saya akan berusaha melakukan evaluasi diri, agar tampil dengan performa terbaik melawan Australia. Kami harus percaya diri dan menjalankan instruksi pelatih dengan baik, semoga kami bisa meraih kemenangan, tambahnya.
Timnas Indonesia berlatih di lapangan Al Egla Training Facility Lusail, Qatar. Seluruh pemain berlatih secara normal di bawah pengawasan Coach Shin Tae-yong. Hanya ada satu pemain yang masih cedera, yakni Egy Maulana Fikri. Pemain Dewa United itu memang mendapat tackle dari pemain Jepang Takumi Minamino, dan harus digantikan Elkan Bagot pada matchday pamungkas grup D. Akibatnya, Egy latihan terpisah sambil didampingi dokter tim Cho Ju-yang. Adapun pemain yang tidak masuk daftar susunan pemain saat lawan Jepang yakni Dimas Derajat, Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan juga ikut berlatih seperti yang lain. Laga Timnas Indonesia versus Australia bakal digelar di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan, Qatar, pada Minggu 28 Januari 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, cukup optimistis pasukan Garuda bisa mengimbangi Tesoceros. Mungkin secara match up pertandingan melawan Australia, kita Timnas Indonesia lebih bisa saling mengimbangi gitu. Kalau saat melawan Jepang kemarin, kita bisa lihat sistem permainan mereka yang luar biasa, disiplin di segala lini. Lanjutnya, kan ada perbedaan juga dari segi penampilan. Saya rasa Australia bukan tim yang tidak diperhitungkan, rankingnya juga jauh tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea. Kita juga sekarang banyak pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda. Tambahnya,